Nah, misalkan ini ada dadunya Bapak Ibu, ini kan ada 2 dadu ya, dadu putih dan ada dadu hitam. Nah, kalau misalkan dadu putih ini nilainya adalah positif, dadu warna hitam ini nilainya negatif Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan kalau hasilnya seperti ini, artinya kan dapatnya minus gitu ya, -3, artinya nanti mereka harus berjalan mundur seperti itu. Dan ini nanti apakah harus seperti ini? Enggak juga gitu ya. Nanti bisa sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Jadi nanti bisa menggunakan 1 dadu, bisa menggunakan 2 dadu apa ya? Plus semua angkanya juga boleh. Jadi kembali ke kebutuhan dan kreativitasnya masing-masing. Ini adalah saya beri nama Board Game Indonesia Merdeka karena tujuannya adalah membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang merdeka di kotak nomor 45. Ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi Bapak Ibu. Itu ya. Ini adalah kartu-kartu soal, S ini adalah kartu soal. Nah, ini ya, kartu soal nanti mereka harus menjawab. Kalau jawaban mereka benar, mereka boleh menempati kotak-kotak ini Bapak Ibu. Tetapi jika mereka gagal, mereka akan kembali ke kotak sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan website flippity.net nih ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Ini nanti sangat banyak sekali Bapak Ibu jenis permainan yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu manfaatkan sebagai media pembelajaran. Ini Bapak Ibu ada banyak sekali. Dan saya memanfaatkan yang ini Flippity board game ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan ini. Ada banyak, ada pencarian kata, ada puzzle-puzzle teka-teki silang gitu ya. Dan ada masih banyak lagi. Dan ini hanya menggunakan Google Spreadsheet atau sejenis Excel gitu ya untuk diubah menjadi tampilannya seperti permainan board game digital. Ini Bapak Ibu hanya menyiapkan gambar-gambarnya, kemudian menyiapkan kartu pertanyaan, dan nanti menyiapkan juga efek-efek gitu ya, efek-efek tertentu nih. Bisa maju ke depan, bisa mundur beberapa kotak gitu Bapak Ibu. Jadi hampir mirip seperti permainan ular tangga. Kemudian ada lagi mana ya yang ini. Nah, ini adalah permainan Among Us versi sejarah. Jadi saya pertama kali berkenalan dengan permainan Among Us ini ketika diajak oleh teman kuliah saya dulu untuk bermain secara bersama-sama. Kalau istilahnya anak zaman sekarang adalah mabar gitu ya, main bareng secara online. Salah satu game yang sangat sederhana tapi seru adalah Among Us. Ini juga sering digunakan dan alhamdulillahnya saya itu melihat ada peluang gitu ya, peluang untuk memanfaatkan atau menggunakan konsep game Among Us untuk saya jadikan media pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal permainan Among Us, jadi permainan Among Us ini adalah permainan yang menempatkan para pemainnya untuk mencari gitu ya, mencari pengkhianat gitu ya, atau orang-orang yang berbohong lah ya, orang-orang yang berbohong di antara para pemain yang ada. Jadi misalkan yang main 10 nih, nanti ada sekitar 1 atau 2 orang itu yang nanti jadi pembohongnya gitu. Dan tugas kita kalau misalkan kita jadi orang baik gitu ya, kita harus menemukan gitu ya, siapa nih yang berbohong gitu ya di antara pemain-pemain yang ada. Jadi mereka harus bisa menemukan cepat-cepatan gitu ya. Dan nanti yang berperan sebagai pembohong itu harus bisa menyingkirkan orang-orang baik itu tadi. Saya berikan contohnya. Nah, nanti bagaimana cara saya menerapkan ini untuk bisa saya jadikan sebagai media pembelajaran sejarah. Nah, ini saya juga menggunakan Google Slide, Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik ya. Jadi ini kekuatannya lebih pada hyperlink saja sebenarnya. Jadi aksi untuk menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lainnya. Jadi kita hubungkan saja. Nah, ini adalah narasi permainannya gitu ya. Sebab permainan itu meskipun sangat sederhana, tetapi ketika dibungkus dengan narasi permainan gitu ya, yang sangat menarik, itu juga bisa menjadi daya tarik yang cukup kuat agar anak-anak itu mau memainkan game tersebut. Nah, ini singkatnya adalah nanti ada si ungu gitu ya. Nah, ini si ungu itu ditemukan
dalam kondisi yang sangat mengenaskan gitu ya. Kemudian si orange ini adalah anak-anak nanti ya, tokoh-tokoh utamanya, dan dia ini harus menemukan siapakah orang yang melakukan tindak kekerasan atau tindak kejahatan terhadap si ungu. Nah, ini Bapak Ibu seperti halnya permainan ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, konsep daripada permainan Among Us adalah menemukan orang-orang yang berbohong gitu ya. Kalau di sini saya katakan dua pelaku kejahatan di antara para pemain yang ada di sini. Cara bermainnya bagaimana? Nah ini Bapak Ibu, nanti anak-anak akan saya suguhkan sebuah peta gitu ya, peta wilayah di mana nanti setiap peta ini akan memiliki satu petunjuk, satu kotak ya, satu wilayah atau satu daerah ini akan berisi satu petunjuk. Nah petunjuk ini nanti akan mereka dapatkan dan mereka harus kumpulkan sehingga nanti itu mereka memiliki konstruksi untuk membuktikan bahwa si A itu yang bersalah misalkan, atau si B yang pelakunya gitu. Jadi mereka itu harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada sebelum mereka benar-benar menentukan siapakah pelakunya. Misalkan saya berikan contoh wilayah ini ya, Upper Engine misalnya. Mereka hanya tinggal klik, kemudian mereka klik use, maka akan aktif nih soalnya gitu ya. Misalkan nanti kalau jawaban mereka salah, maka mereka akan game over gitu. Nah ini ya, kalau misalkan game over, mereka akan kembali lagi memainkan dari awal. Dan biasanya kalau anak-anak itu gagal dalam memainkan sebuah permainan gitu ya, mereka dengan sukarela Bapak Ibu akan mengulanginya kembali. Mereka seolah-olah itu termotivasi untuk bisa berhasil menyelesaikan permainan ini. Kalau dalam dunia pendidikan namanya adalah repetisi gitu ya, jadi pengulangan gitu Bapak Ibu. Pengulangan materi, pengulangan akan misalkan kita memberikan pengayaan berupa soal-soal itu menjadi sangat penting gitu ya. Tapi anak-anak ketika kita berikan materi tambahan atau mengulangi materinya kembali itu seringkali motivasi dan semangatnya itu menurun Bapak Ibu. Sehingga kita butuh semacam strategi khusus bagaimana caranya anak-anak itu ketika kita minta untuk mengulangi kembali materi yang sudah mereka pelajari itu dengan sukarela dan semangatnya itu tetap terjaga. Nah, hal inilah yang ada di dalam game. Menurut saya ketika anak-anak gagal gitu, biasanya kan pilihannya kalau kita gagal, misalkan kita bermain Tetris gitu. Ketika kita gagal, itu kan seringkali kita itu pilihannya kalau quit, kita keluar dari permainan itu atau kita mencobanya kembali atau try again gitu. Seringkali dengan cepat, dengan mudahnya kita itu klik try again, kita coba lagi, bahkan bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, pengulangan-pengulangan inilah kalau misalkan kita bisa memindahkannya dalam proses pembelajaran, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik nih Bapak Ibu. Inilah yang nilai-nilai positif ya, yang menurut saya yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran dari unsur-unsur daripada sebuah permainan. Jadi nanti mereka harus mengumpulkan petunjuk demi petunjuk. Nah, misalkan nanti jawabannya benar, mereka akan saya arahkan untuk mengisi sebuah Google Form ini ya. Jadi nanti mereka harus mengisi dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus menjawab pertanyaan. Dan nanti menjawab pertanyaan itu sebelumnya mereka harus baca nih Bapak Ibu. Dan saya sudah arahkan mereka untuk membaca materi-materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Misalkan saya arahkan mereka ke sebuah website yang memang itu memuat materi tentang materi pelajaran yang sedang saya sampaikan kepada peserta didik saya. Jadi nanti mereka itu akan mengumpulkan berbagai macam petunjuk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya saya mengadaptasi permainan Among Us untuk saya jadikan sebagai media pembelajaran. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh bahwa permainan-permainan yang ada di sekitar kita itu kalau kita bisa melihat ada sebuah peluang gitu ya untuk bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran, ya kenapa tidak kita adaptasi untuk kita jadikan sebagai sebuah media pembelajaran, misalkan seperti media pembelajaran digital gitu ya. Ada banyak sekali Bapak Ibu permainan-permainan baik itu yang mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks yang bisa kita jadikan atau kita adaptasi gitu ya, kita adopsi yang menginspirasi kita untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian
untuk yang berikutnya, yaitu ada media. Oh ini ya, saya juga sudah buat juga. Ini adalah permainan juga Bapak Ibu, dan media pembelajaran digital sama juga menggunakan Google Slide juga untuk sebagai media utamanya gitu. Ini adalah permainan Connect 4 Game. Mungkin Bapak Ibu pernah bermain gitu ya, atau pernah menjumpai permainan ini. Jadi sebenarnya ada permainan-permainan apa ya, sifatnya konvensional gitu ya, ada bentuknya. Jadi tugas mereka itu hanyalah menghubungkan ya sesuai namanya ya Connect 4 gitu ya. Jadi mereka harus menghubungkan empat lingkaran-lingkaran ini ya. Bisa secara vertikal ataupun horizontal atau menyilang seperti ini. Nah, kalau misalkan ini yang menang adalah si biru nih Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan saya hapus dulu ya. Saya hilangkan semua dulu. Misalkan mereka dalam kondisi kotak yang kosong nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti ini ada permainan versus gitu ya. 1 lawan 1. Misalkan nanti kelompok biru memilih nomor 12 misalkan. Oke Pak, saya milih nomor 12. Buka dulu gitu ya. Nah, nanti ini mereka pertanyaannya adalah benar salah gitu ya. Benar salah, nanti kira-kira dari pernyataan ini nanti mereka itu bisa jadi nanti mereka ini harus menjawab benar atau salah. Nah, dari situ misalkan mereka jawabannya benar nih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sambil menjelaskan gitu ya. Jadi sebelum nanti berganti ke kelompok yang lainnya, kita bisa sambil menyisipkan materi nih. Materi yang memang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian dari situ nanti kalau misalkan jawabannya benar dengan nomor 1 tadi, maka kita tutup dengan sebuah lingkaran nih, Bapak. Artinya nanti ini sudah nggak bisa dipilih gitu ya. Kemudian gantian tim merah. Pokoknya mereka itu harus saling mengalahkan, mereka harus beradu cepat untuk menyusun 4 pion ya, atau 4 bidak ya, 4 bidak daripada yang mereka miliki nih, Bapak. Lingkaran-lingkaran sesuai warnanya masing-masing. Nah, ada jenis media pembelajaran yang mengadaptasi dari permainan Connect 4 gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini adalah permainan sang navigator. Tapi ini sebenarnya sih bukan media pembelajaran yang saya gunakan saat proses pembelajaran, tapi ini lebih ke tugas Bapak Ibu. Tugas sejarah Indonesia yang saya berikan kepada peserta didik saya. Jadi mereka ini nantinya akan berperan sebagai navigator atau penunjuk arah gitu ya. Penunjuk arah bagi siapa? Bagi bangsa Eropa untuk bisa sampai ke Nusantara. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti mereka akan saya berikan sekitar 5 kali 5, jadi 25 kotak ya. Di mana setiap kotak itu di ujung-ujungnya itu adalah berisi nama-nama wilayah Portugis gitu ya. Dan sini dimulai dari Pulau Jawa, Lisabon, dan ada banyak kota-kota yang lain. Jadi tugas mereka hanyalah menghubungkan dari garis start atau wilayah asal sebuah bangsa Portugis sebelum mereka itu bisa sampai ke Nusantara, Bapak Ibu. Jadi mereka harus membaca materinya terlebih dahulu ya, sebelum mereka menentukan kira-kira rute perjalanan daripada bangsa Portugis itu dari mana ke mana gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah konsep permainan puzzle sebenarnya. Kalau puzzle itu kan menyusun kotak demi kotak untuk menjadi sebuah gambar yang utuh gitu ya. Tetapi kalau di sini sedikit saya ubah konsepnya, yaitu menyusun rute perjalanan Bapak Ibu. Sebenarnya sama konsepnya adalah bermain puzzle gitu ya. Tetapi nanti karena saya sesuaikan dengan materi yang sedang saya ajarkan, yaitu sejarah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menemukan rempah-rempah ke Indonesia, karena fokus utamanya adalah rute perjalanan menuju ke Nusantara. Jadi permainan puzzle ini bisa saya
terapkan ya Bapak. Tapi ini sebagai sebuah tugas gitu ya. Tugas nanti anak-anak tinggal memindahkan kotak-kotak yang sudah saya siapkan di sini untuk dipindahkan ke kotak-kotak yang ada. Ini contoh daripada tugas digital ya, tugas digital yang saya berikan di masa pandemi Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang ini. Nah, ini adalah permainan panjat pinang digital. Kalau panjat pinang digital ini saya berikan waktu bulan kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu biasanya kan kita maknai atau kita lakukan dalam suasana yang senang gitu ya. Suasana yang meriah. Salah satu ciri khasnya adalah dengan banyaknya lomba-lomba yang bisa kita mainkan bersama-sama dengan teman-teman kita. Dan di lingkungan sekolah biasanya menjadi salah satu yang sangat menarik. Nanti anak-anak saling berlomba di bulan kemerdekaan, tetapi karena masa pandemi ini, kan mereka harus menjalankan aktivitas belajarnya di rumah masing-masing. Sehingga makna daripada atau keseruan di bulan kemerdekaan itu menjadi sedikit berkurang gitu ya. Karena tidak kita lakukan secara normal. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ya sebenarnya sih mirip-mirip panjat pinang pada umumnya gitu ya. Yaitu mereka harus membantu si pemain itu untuk bisa sampai ke posisi yang paling tinggi. Saya buka terlebih dahulu. Ini saya suka menggunakan Google Slide karena aplikasi terbaik fiturnya, menu-menunya paling banyak bukan, tetapi yang paling kita kuasai Bapak Ibu. Nah, ini contohnya panjat pinang digital. Tinggal kita mainkan saja nanti ya, tinggal klik main. Nah, kemudian nanti di sini itu ada kembali dan lanjutkan gitu ya. Nah, permainan mereka sederhana. Mereka hanya harus memilih kiri atau kanan. Kiri atau kanan gitu ya. Ini adalah tingkatannya. Ini berada di tingkat 1 Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti mereka benar gitu ya, mereka benar untuk pilihannya, maka mereka akan naik sedikit demi sedikit sampai nanti menuju puncak, mendapatkan hadiah. Misalkan contohnya kiri, ya, saya klik kiri ya. Nah, ini kan benar nih Bapak Ibu, artinya dia naik sedikit gitu ya. Kemudian kiri lagi, nah ini kan naik sedikit lagi. Kemudian kiri kanan. Nah, ini. Jadi setiap satu tingkatan itu akan berisi satu pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan ini nanti yang akan saya berikan kepada peserta didik saya. Nah, ini kira-kira kalau jawabannya mereka benar, maka mereka akan lanjut ke tingkat 2. Seperti itu Bapak Ibu permainannya, sampai nanti mereka menuju ke tingkat yang paling atas gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh tingkat yang paling atas. Nah, sebentar. Misalkan mereka ini sudah sampai tingkat 10 dan tingkat terakhir gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mereka sudah menang nih Bapak Ibu, mereka berhasil mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, hadiahnya berupa apa mereka bisa pilih di sini. Contohnya misalkan, nah mereka dapat rice cooker gitu ya. Dan mereka bisa selanjutnya mengisi sebuah form. Untuk mereka sebagai bukti mereka sudah menyelesaikan tugas panjat pinang digital. Nah, itu adalah beberapa media pembelajaran maupun tugas-tugas digital yang saya berikan kepada peserta didik saya di masa pandemi. Nah, kemudian apa sih dampak gitu ya? Dampak pemanfaatan board game untuk proses pembelajaran. Yang pertama yang saya rasakan ini ya, yang benar-benar saya rasakan adalah proses pembelajaran di kelas-kelas yang saya ampu itu menjadi lebih interaktif dan efektif nih Bapak Ibu. Dalam artian interaktif itu karena kan yang namanya permainan ya, ini kan karena bukan permainan single player atau permainan yang dimainkan hanya oleh satu orang, tapi bisa dimainkan lebih dari satu orang. Sehingga interaksi antar pemainnya itu benar-benar terlihat nih Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa membangun interaksi antar pemain gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga board game itu bisa membuat anak-anak meningkat nih pemahamannya gitu ya. Dan yang penting lagi bahwa mereka ini menjalani proses pembelajaran dengan rasa sukarela itu tadi ya, dengan rasa senang gitu, karena mereka tidak merasa terbebani dalam hal gambaran normalnya ketika orang-orang itu
belajar gitu ya. Ketika anak-anak dihadapkan pada dua pilihan, bermain atau belajar, mayoritas pasti akan menjawab bermain gitu ya. Nah, apakah tidak bisa kita menggabungkan keduanya antara bermain dan belajar? Saya rasa bisa ya, asalkan kita mau meluangkan waktu kita untuk benar-benar memang mencoba untuk menggabungkan keduanya. Jadi proses belajar dan proses bermain itu bukanlah dua hal yang berdiri sendiri-sendiri, mereka tidak bisa disatukan gitu ya. Atau dia bisa dikatakan kontras atau berseberangan, tapi keduanya itu bisa kita manfaatkan, bisa kita kolaborasikan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua adalah siswa menjadi lebih termotivasi, lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran itu tadi. Jadi peranan daripada guru sebagai center of knowledge itu tidak lagi menjadi opsi yang bisa kita terapkan. Tetapi bukan berarti guru sebagai pusat pembelajaran itu kurang tepat, bukan. Tapi kalau misalkan kita gunakan itu dalam rutinitas yang kita jalani sampai berbulan-bulan, bahkan setiap kita ngajar seperti itu terus ya, pasti anak-anak juga akan mengalami kebosanan, Bapak Ibu. Jadi kondisi belajar asik bermain itu akan mendorong peserta didik lebih termotivasi menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Gitu. Nah, bagaimanakah respon daripada peserta didik saya? Di sini ada banyak Bapak Ibu, beragam sekali yang bisa saya tampilkan di sini. Ini adalah respon dari peserta didik saya gitu ya. Ada yang memang awalnya agak bingung karena mereka nggak pernah bermain. Misalkan contohnya Among Us versi sejarah itu tadi, tapi perlahan mereka akhirnya paham. Gitu ya. Kemudian ada juga yang menginginkan setiap minggunya, kalau bisa sih selalu seperti ini, ada inovasi-inovasi baru khususnya dalam media-media pembelajaran. Gitu ya. Karena di masa pandemi ini pemanfaatan media pembelajaran itu benar-benar didorong gitu ya. Karena yang namanya pembelajaran jarak jauh itu ada pembelajaran penggunaan media, Bapak Ibu. Apapun itu, misalkan kita menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp group misalnya, itu juga media. Kita menggunakan video juga media gitu. Jadi sederhananya proses pembelajaran jarak jauh itu adalah proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu yang ini adalah salah satu respon dari peserta didik saya juga. Mereka yang malas baca jadi lebih suka membaca gitu ya. Dan ada banyak hal yang lainnya juga yang tidak saya tampilkan di sini. Nah ini Bapak Ibu, terakhir ada satu kutipan yang menurut saya sangat menarik dari George Bernard Shaw. Beliau mengatakan bahwa kita itu tidak berhenti bermain karena kita tumbuh menjadi tua gitu ya. Tetapi justru kita ini menjadi tua karena kita berhenti bermain. Nah, sampai di sini materi yang mau saya bagikan sudah selesai. Saya kembalikan ke Bu Rizka ya. Kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya dan luar biasa ya. Materinya hebat-hebat, ada berebut rempah, gamenya luar biasa hebat-hebat, ada Among Us dan Among Us plus sejarah. Panjat Pinang, digital versi sejarah, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya silakan. Oh ya Pak, di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Herlambang. Apakah ada link aplikasi board game atau ada webinar lanjutan? Ya, nggak dengar suaranya. Bapak, mohon maaf, di-mute itu. Oh ya, mohon maaf. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak siapa tadi Bu? Mohon maaf. Pak Herlambang. Pak Herlambang ya. Iya. Jadi apakah ada link untuk bermain board game secara digital? Ada Pak. Jadi ada banyak sebenarnya board game buatan game designer dari luar negeri ya.
Ada banyak sekali. Contohnya adalah board game arena. boardgamearena.com saya bukakan dulu. Jadi kita itu bisa memanfaatkan berbagai macam jenis board game internasional jelas. Ini bisa kita mainkan secara bersama-sama. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah board game itu tadi bisa kita selipi materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita nih, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau masalah apakah ada website untuk bisa kita bermain board game secara digital? Ada banyak. Saya contohnya yang biasanya sering mainkan adalah di boardgamearena.com. Ya. Nanti kita bisa memanfaatkan berbagai macam jenis board game yang sangat banyak sekali jenisnya. Di zaman sekarang ini anak-anak harus berbangga dan bahagia gitu ya, karena jenis board game itu banyak sekali. Kalau zaman saya dulu mungkin kita kenalnya cuma monopoli, ular tangga, halma gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, ada board game bertemakan sejarah Indonesia, yaitu board game Mahardika. Ada permainan kartu yang lainnya juga yang bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan misalkan peristiwa-peristiwa penting misalnya dalam sejarah, atau mengajarkan huruf-huruf hijaya gitu dalam bahasa Arab. Itu juga ada media permainannya juga. Jadi contohnya di sini Bapak Ibu, ini adalah salah satu website yang bisa dimanfaatkan untuk bermain board game secara digital di masa pandemi ini. Nah, permasalahan itu tadi ya, apakah kita bisa memanfaatkan itu untuk kita selipi materi pembelajaran? Nah, itu yang menjadi, saya katakan, permasalahan di situ. Sehingga jika Bapak Ibu tertarik untuk memanfaatkan game-game yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai media gitu ya dalam proses penyampaian materi, maka menurut saya pribadi ada dua hal nih Bapak Ibu, ada dua hal gitu ya yang harus Bapak Ibu minimal miliki. Yang pertama adalah pengetahuan tentang materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kalau yang ini sih jelas gitu ya, Bapak Ibu sudah menguasainya, karena Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti sudah menguasai materi pembelajarannya sebelum disampaikan ke peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang jenis-jenis permainan nih Bapak Ibu. Jadi nanti jenis-jenis permainan itu kan jenisnya ada banyak ya, seperti saya sampaikan tadi, ada yang jenis balapan, ada jenis yang mengingat, misalkan seperti puzzle, kemudian permainan-permainan seperti ini ya, mencocokkan misalkan matching gitu ya. Contohnya misalkan seperti permainan domino gitu ya. Saya juga pernah memanfaatkan domino untuk bermain atau mengajarkan tentang literasi dan numerasi gitu ya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu nih, kira-kira kalau permainan domino itu kira-kira peluangnya bisa kita gunakan untuk materi apa gitu ya. Jadi minimal itu tadi, pengetahuan di bidang game-game yang ada di sekitar kita itu juga Bapak Ibu harus miliki gitu. Nah, itu bagaimana cara mendapatkannya? Jelas yang paling sederhana dan paling mengasihkan adalah dengan banyak-banyak bermain nih Bapak Ibu. Memainkan berbagai macam jenis permainan itu akan meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu dalam hal memanfaatkan permainan-permainan yang ada di sekitar kita untuk disisipi materi pembelajaran itu ya. Jadi misalkan saya baru bermain permainan domino misalkan. Oh ternyata domino itu kekuatannya ada di mencocokkan pola nih. Ya, itu nanti kan bisa disisipi materi seperti ini ya. Antonim atau lawan kata misalkan. Lawan kata ini itu apa? Itu kan juga aktivitas mencocokkan nih Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa melihat peluang daripada permainan itu sendiri untuk kita sisipi kira-kira materi yang ada di dalam pelajaran kita itu yang bisa kita jadikan dalam bentuk permainan itu apa. Ada dua hal itu tadi. Seperti itu Bu Rizka untuk pertanyaan dari Pak Herlambang. Oke, luar biasa Pak. Ada lagi yang bertanya, bagaimana cara membuat tutorialnya Pak dari game-game itu? Apa aplikasinya ada, kita untuk sesuai dengan pelajaran yang kita butuhkan? Kalau untuk tutorialnya, saya kan ada channel YouTube ya Bapak Ibu. Di situ saya sudah
cantumkan juga. Tapi biasanya sih saya berikan template gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy saja template yang sudah saya berikan, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan misalkan materi-materi yang mau digunakan. Contohnya misalkan yang paling sering diminta oleh pengunjung di channel YouTube saya adalah media pembelajaran ular tangga ini Bapak Ibu. Nah, ini kan media permainannya adalah ular tangga gitu ya. Tapi bisa kita mainkan, bisa kita sisipi dengan berbagai macam materi-materinya. Jadi nanti ini nggak usah buat dari awal gitu ya, tinggal nanti di copy saja. Kalau misalkan nanti buat dari awal itu juga memakan waktu yang cukup lama juga. Tapi simpel saja kok. Sebenarnya hanya ini membuat di PowerPoint juga bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasinya saya menggunakan Google Slide. Jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik nanti bisa saya berikan kopiannya saja di sini Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di copy, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya misalkan kemarin itu ada yang dari Universitas Negeri Semarang ya, UNES kalau saya tidak salah. Beliau itu juga menyampaikan tertarik untuk menggunakan template gitu ya, atau yang sudah jadi seperti ini, itu untuk dijadikan sebagai media juga untuk digunakan di kelas-kelasnya gitu ya. Dan nanti ini sudah jadi semuanya, tapi nanti ini bisa dirubah, bisa banget Bapak Ibu. Misalkan nih untuk tangganya ini saya nggak mau di sebelah sini, diklik saja gitu, terus dipindah, misalkan ditarik ke bawah seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing saja. Gitu. Ini kalau untuk cara membuatnya itu mungkin kapan-kapan kita bisa adakan satu sesi ini ya, satu sesi untuk membuat dari awal, benar-benar dari awal ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk membuatnya dari awal, jujur saja itu butuh waktu yang cukup lama juga. Sehingga di sini saya memberikan contoh-contohnya saja. Ya, ikut. Pertanyaannya misalkan, ya silakan. Ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Asmawah. Ini untuk untuk kelas berapa ya Pak ya? Kalau SD mungkin bisa Pak? Kalau beberapa media sih, karena pengalaman saya adalah di SMA Bapak Ibu ya, jadi saya menggunakannya di tingkat SMA. Tetapi apakah bisa digunakan di tingkat yang lain, misalkan seperti tingkat PAUD, tingkat TK, tingkat SD? Saya rasa bisa juga sih Bu, tergantung daripada kebutuhan kita gitu, dan juga kreativitas daripada Bapak Ibu. Kira-kira nih kalau misalkan saya terapkan di tingkat SD, apa yang saya kurangi atau apa hal yang harus saya ubah supaya nanti bisa cocok untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar. Jadi memang kembali lagi ke kreativitas Bapak Ibu dalam memanfaatkan media yang saya berikan contohnya tadi. Kalau yang ini sih sebenarnya di tingkat manapun bisa ya untuk ular tangga ini. Hanya tinggal diganti pertanyaannya saja Bapak Ibu. Ini kan ada slide-slide pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengganti jawabannya, kemudian mengganti pertanyaannya, disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Seperti itu Bu Rizka. Kalau untuk apakah bisa digunakan hanya di satu jenjang saja, saya rasa tidak gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan di semua jenjang, kembali lagi ke kebutuhan dan kreativitas masing-masing guru. Pak, ada lagi yang bertanya. Sebelumnya Boleh. kita harus mempelajari dulu ke anak-anak mengajari ya. Nah, tapi bagaimana untuk menyikapi orang tua yang belum paham? Biasanya kan anak itu kalau belum paham ke orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu belum paham, gimana Pak menyikapinya? Belum pahamnya ini maksudnya gimana ya Bu? Mungkin orang tuanya harus bisa dulu kali ya, karena kalau misalkan di rumah kan belajar online itu mungkin masih siswanya belum paham gitu. Biasanya bertanya ke orang tuanya itu juga harus bisa sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu saya sarankan sih untuk memanfaatkan game-game yang ada di sekitar kita nih Bapak Ibu. Misalkan seperti ular tangga, kemudian permainan domino misalkan. Jadi orang tuanya itu sudah pernah lihat gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka melakukan pengawasan dan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, itu juga mereka tidak kesulitan nih Bapak Ibu. Jadi saya sarankan sih ketika Bapak Ibu memanfaatkan game-game yang ada di sekitar kita, yang sudah ada saja, tidak perlu yang benar-benar baru, meskipun menurut kita itu menarik nih kalau misalkan kita manfaatkan untuk anak-anak
Tapi kan bagi anak-anak kan ini menjadi sesuatu yang asing gitu loh. Sehingga kita juga pasti butuh waktu untuk bisa memahamkan mereka bagaimana cara bermainnya. Tapi kalau mereka sudah sudah terbiasa dengan permainan-permainan yang sudah ada di sekitar mereka, saya rasa waktu yang lama untuk mereka ini memahami bagaimana cara bermain daripada media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rancang gitu. Seperti itu Bu Rizka, kalau untuk ini ya pemahamannya ya di Bapak Ibunya. Untuk mengurangi Ya, luar biasa Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung ya Bu. Boleh silakan langsung yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya, boleh Bu. Bu Siti Nurhasana, silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ini akses untuk mendapatkan board game ini, khususnya misalnya punya Bapak, ini pakai link ya Pak ya? Iya, nanti kalau kita mau bagikan ke peserta didik kita sih, kalau beberapa Bu ya, kalau yang tugas itu nanti saya bagikan menggunakan link. Tapi kalau untuk yang seperti ular tangga, kemudian board game sejarah Indonesia, itu kan kita mainkan secara online bersama-sama. Gitu. Jadi kalau untuk itu saya yang menampilkan Bu. Jadi misalkan seperti ini nih, saya menampilkan papannya. Jadi nanti anak-anak itu tinggal menjawab, tinggal diskusi seperti itu. Ya, tetap gurunya yang ini ya, yang nge-share materi board game-nya itu. Ya, benar. Ya, hampir mirip seperti kalau Ibu membagikan PPT gitu ya. Kalau misalnya menampilkan slide demi slide itu loh, Bu. Cuman kan kalau slide demi slide itu kan hanya isinya kan cuman sekedar tulisan, gambar gitu. Tapi nanti kan di sini kan ada interaksi ya kan. Karena kan kita sambil bermain juga gitu, Bu. Iya. Bagaimana cara gurunya biar dapat materi-materi ini, Pak? Kalau untuk template-nya ya, itu nanti Bapak Ibu bisa isi form dulu. Saya nanti di channel YouTube saya itu ada Bu. Nanti tinggal diisi, nanti tinggal akan saya kirimkan via email ya. Jadi nanti ada beberapa, kan ada nanti tidak semua bisa didapatkan secara sebenarnya sih bisa ya. Kalau misalkan Ibu tertarik untuk mendapatkan ular tangga, terus juga yang lainnya juga bisa nanti tinggal diisi aja formnya saya tadi Bu. Gitu. Formnya kan dibagikan di grup Pak. Iya. Apa Bu? Mohon maaf. Formnya nanti akan dibagikan di grup. Iya, nanti akan saya bagikan di grup. Nanti saya bagikan ke Bu Rizka nanti. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin bertanya Bu? Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya, betul. Ya, terima kasih. Cukup memuaskan dan bagus untuk materi hari ini. Saya tidak banyak bertanya Bu, saya hanya menginginkan ini cara-cara tutorialnya saja. Terima kasih, nanti mungkin saya akan ngelihat di YouTube-nya Bapak Handoko. Gitu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada yang ingin bertanya lagi Ibu-Ibu? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau di penjelasan tadi. Nah, ini ada yang tanya kalau bahasa gimana gitu dari Bu Mulyeni nih. Nah, kalau bahasa itu saya jawab ya Bu, Bu Rizka. Ini dari pertanyaan dari Bu Mulyeni ya, SPD nih ya. Kalau bahasa bagaimana?
Kalau untuk bahasa itu saya punya permainan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu domino gitu ya. Jadi saya memanfaatkan atau mengadaptasi permainan domino dalam untuk jadikan media pembelajaran. Itu saya dulu di Google Drive saya, karena saya menarik. Juga ada yang mengajak bermain gitu ya. Ini adalah salah satu sesi yang sangat menyenangkan, sesi bermain sambil belajar. Sebentar saya perlihatkan terlebih dahulu. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan untuk nah, ini Bapak Ibu, saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, ini satu sesi di mana kita bisa memanfaatkan berbagai macam materi-materi yang kita bisa sampaikan melalui sebuah permainan kartu domino. Nah, misalkan ini yang pertama nih Bapak Ibu. Ini literasi gitu ya. Ini mohon maaf, ini numerasi gitu ya. Ini numerasi. Jadi misalkan nih, jadi nanti gambarannya adalah anak-anak itu akan kita berikan kartu-kartu domino. Karena kan biasanya kartu domino kan isinya seperti ini ya, ada lingkaran-lingkarannya ini ya. Dan ini kan menyimbolkan jumlah angka tertentu nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita rubah nih isinya nih Bapak Ibu. Isinya kita rubah karena kartu domino ini kan ya ini fokusnya permainan mencocokkan sebuah pola gitu ya. Kalau polanya cocok bisa disampingkan gitu, atau ditaruh di samping dari kartu yang ada. Nah, untuk isinya itu bisa kita rubah Bapak Ibu. Bisa kita rubah menjadi kalau ini adalah pelajaran di tingkat sekolah dasar ya, mengenalkan jenis-jenis bilangan ya, mulai dari bilangan bulat, bilangan pecahan sampai bilangan desimal. Nah, ini kan kalau kita perhatikan sebenarnya kan antara bilangan bulat, bilangan pecahan itu kan dan juga bilangan desimal sebenarnya mereka memiliki nilai yang sama, tetapi mereka dituliskan dalam bentuk atau pola yang berbeda. Misalkan contohnya nih, ini kartu yang pertama yaitu garis start dan juga 0,1 misalnya. Nah, ini 0,1 ini nilainya kan sama dengan 1/1000, maksudnya 1/10 gitu ya. Jadi nanti ini kan polanya cocok nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai sebuah media pembelajaran juga gitu untuk materi numerasi gitu ya. Contohnya yang lain misalkan kalau untuk literasi, nah ini contohnya adalah untuk materi sinonim ini. Mohon maaf, ini adalah lawan kata harusnya. Ini adalah lawan kata ya. Misalkan kotak ini nih, kotak di kartu yang pertama itu memuat kata panjang. Nah, kira-kira nanti siapa ya yang punya kartu yang memiliki lawan kata daripada panjang, misalkan pendek. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang contoh-contoh kata-kata yang memiliki lawan kata daripada kata yang lainnya. Kalau lawan kata bisa, berarti persamaan kata juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi dua materi itu bisa kita gunakan juga dalam media kartu domino. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ini Bapak Ibu, untuk yang mana ya? Sebentar. Nah, ini adalah sebenarnya sinonim ya, ini contoh daripada sinonim. Misalkan bohong itu sama dengan dusta. Cara membuatnya nanti Bapak Ibu bisa membuat susunannya terlebih dahulu sebelum nanti dibagikan kepada peserta didik. Nah, misalkan ini mengenalkan jenis-jenis bubuhan juga. Di sebelah kiri ini misalkan kartu yang pertama ini isinya gambar. Nah, nanti sebelah kanannya ini adalah
definisinya gambar. Gitu. Jadi nanti untuk anak-anak tingkat PAUD mungkin ya, tingkat PAUD itu juga bisa mencocokkan nih Bapak Ibu, seperti halnya permainan domino gitu ya. Tapi nanti di sini isinya adalah benda-benda gitu ya, benda-benda misalkan contohnya adalah sayur-sayuran misalkan. Bisa kita juga gunakan untuk media pembelajaran juga. Ini ada contoh untuk bahasa tadi ya, bahasa dan juga ada numerasi juga. Apakah ada yang pertanyaan lagi, Bu Rizka? Ya, Bapak Ibu, ada yang bertanya, silakan. Oh ya Pak, Bapak punya channel YouTube Pak? Ada Channel Bu, YouTube? saya di Muhammad Handoko, nanti saya bagikan juga ya. Oke. Di sini aja. Mungkin ada yang ingin membuatnya. Cuman sih isinya sih nggak full di ini ya. Karena isi YouTube saya juga tidak hanya media pembelajaran, tapi juga ada pelajaran sejarahnya juga. Jadi ya jenisnya beda-beda gitu ya. Cuma nanti memang di bagian salah satu topiknya memang membahas tentang media pembelajaran. Misalkan ini ada yang mau ngaji, ini ada ini ada pertanyaan Bu, pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Bentar, kalau bahasa Inggris. Ada pertanyaan nih Bu dari apa Bu Widianti Kalteng nih. Wah, saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah ya. Tentang pelajaran bahasa Inggris nih untuk meningkatkan skill berbicara anak-anak, kira-kira nanti jenis permainan digital apa ya? Biasanya sih kalau skill berbicara itu bisa menggunakan permainan-permainan ini Bu, semacam apa ya? Jenis-jenis kata juga bisa, kemudian juga misalkan mengenalkan apa ya, sebenarnya banyak sih, tapi kalau untuk contoh yang konkretnya sih kalau untuk jenis permainan itu ada banyak lah ya, cuma kalau untuk yang bahasa Inggrisnya sendiri itu saya juga referensinya juga di bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu banyak sih Bu. Ada lagi yang bertanya Pak, untuk kartu domino tadi dibagikan ke anaknya dengan cara apa dalam pembelajaran online? Masih belum paham, mohon maaf. Ya, apa Bu. Jadi kalau untuk kartu domino ini saya bagikan juga dalam bentuk Google Slide Bu. Jadi kan enaknya kalau Google Slide itu kita bisa membagikannya itu secara apa ya, secara mudah gitu ya. Intinya sih kita harus sama-sama memiliki akun Google gitu aja. Jadi anak-anak bisa tinggal di copy melalui Google Classroom ya. Nanti kan ada kelas digitalnya adalah kalau saya itu biasanya menggunakan Google Classroom. Jadi nanti template-nya itu yang sudah saya buat, misalkan contohnya nih Bu, ini adalah permainan menyusun kata nih ya. Menyusun sebuah cerita nih misalkan. Kan awalnya kan beda, ini kan kita berikan satu clue gitu ya. Seperti ini. Satu clue, misalkan ini garis startnya dan ada kata-kata pada zaman dahulu. Nah ini pada zaman dahulu misalkan. Nah, kemudian kira-kira kartu-kartu yang mereka punya yang sudah saya susun di sebelah kanan, sebelah kiri ini Bapak Ibu, mereka harus susun gitu ya. Jadi tugas mereka itu hanya pindah-pindahkan aja Bu. Nah misalkan seperti ini, dipindahkan. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Nah, kira-kira nanti yang cocok yang mana, yang lagi yang mana gitu. Ini kan juga sama-sama menghubungkan pola-pola yang ada gitu ya. Jadi saya itu membagikannya dalam bentuk Google Slide, tapi dalam susunan yang belum tersusun dengan benar gitu ya. Jadi nanti anak-anak itu akan mengcopy template yang mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi nanti anak-anak itu akan menyusunnya satu demi satu gitu. Jadi seperti halnya mereka sedang membuka PPT gitu ya. Jadi ketika mereka nanti sudah selesai, maka mereka akan mengumpulkannya juga melalui
Google Classroom juga, Bu. Gitu. Sampai di sini dapat dipahami ya Bapak Ibu ya untuk bagaimana cara membagikannya ke peserta didik kita. Jadi misalkan nih, ini adalah template-nya nih Bapak Ibu ya. Ini template-nya. Ini kan dalam posisi berada di misalkan kita bagi-bagi sini Ibu. Nah, kita acak gitu ya. Tugasnya anak-anak adalah menyusun gitu ya, menyusun kartu-kartu domino yang sudah kita modifikasi isinya. Yang sudah kita susun ya, isi-isinya ini nanti untuk mereka susun menjadi sebuah bacaan yang utuh gitu Bapak Ibu. Paham di sini ya? Jadi mereka tugasnya adalah menyusun sebuah artikel, sebuah cerita lah ya, sebuah cerita di mana nanti ketika mereka sudah berhasil menyusunnya secara utuh, tugas berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang sesuai dengan cerita itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar menyusun, tapi nanti mereka juga harus menjawab pertanyaan sesuai dengan isi daripada cerita itu sendiri, Bu. Jadi memang diawali dengan proses bermain gitu ya, yaitu menyusun sebuah cerita yang utuh menggunakan kartu-kartu domino yang sudah dimodifikasi dengan berbagai macam kata-kata yang nanti akan saling menghubung, yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Kemudian, adakah pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan Bu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Kalau gamenya pakai suara bisa nggak Pak? Dimasukin suara? Game dimasukkan suara menggunakan Google Slide. Bisa ya? Bisa juga sih Bu. Bisa. Jadi nanti misalkan kita sisipkan audio ya istilahnya. Sisipkan audio ke dalam Google Slide itu sendiri bisa. Misalkan contohnya game panjat pinang digital itu juga sebenarnya ada suaranya kok Bu. Sebentar karena tadi kan saya tidak membagikannya, berbagi layar saya itu ada audionya. Jadi audionya ini tidak keluar. Nah, saya cari dulu. Kapan-kapan nanti kita bisa ini Bu jadwalkan satu ini ya, satu sesi di mana kita membuat media pembelajaran sederhana digital mulai dari awal gitu ya, mulai dari awal. Sebentar saya stop share dulu. Saya nanti akan share screen lagi, tapi dengan audio gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan jadi ada suaranya Bu Rizka. Jadi kita bisa sisipkan suara gitu ya di dalam media pembelajaran sederhana menggunakan Google Slide atau Google Forward. Seperti itu Bu Rizka untuk penjelasan apakah bisa disisipkan suara untuk media pembelajaran menggunakan Google Slide. Luar biasa ya Pak. Jadi anak-anak itu lebih kreatif, inovatif. Ayo Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Nah ini ada yang mengajak bermain gitu ya. Sesi di akhir sesi bisa diajak bermain nih. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau mencoba permainan panjat pinang ya, saya berikan panjat pinang aja yang sederhana. Bapak Ibu bisa buka linknya melalui ini ya, melalui browser masing-masing. Untuk linknya akan saya tuliskan
di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Itu juga nanti Bapak Ibu bisa dapatkan template-nya, Bapak Ibu bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu gitu ya. Itu Bu, sudah saya bagikan untuk linknya, tinggal di copy saja Bu, kemudian buka salah satu browser yang ada di smartphone atau gawai Bapak Ibu masing-masing, silakan dibuka di situ, nanti secara otomatis akan diarahkan untuk bermain. Kalau yang ini linknya ya ini Bu Nur Kaida, linknya yang sudah saya, oh mohon maaf, ini saya bagikan ke Bu Siti Nur Hasanah saja. Nah, apakah sudah terlihat? Di kolom komentar Bapak Ibu nanti tinggal di copy saja, kemudian nanti buka browser di masing-masing gawai atau smartphone yang Bapak Ibu miliki. Boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan browser yang lain, tapi saya sarankan sih menggunakan Google Chrome ya. Karena biasanya kalau sama-sama menggunakan produk dari Google itu tidak ada masalah sih. Ini Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Kalau untuk yang lainnya itu kita harus bermain juga sih gitu. Bermainnya secara interaktif juga, saling melempar semacam gantian bermainnya gitu ya. Nah, apakah sudah ada yang mencoba permainan panjat pinang digital? Ini harus berkelompok ya Pak? Kalau itu individu Bu, kalau untuk individu. panjat pinang digital bisa dimainkan di smartphone masing-masing. Cuman mungkin untuk ukurannya itu akan berbeda-beda ya Bu, karena itu kan yang saya jadikan standar kan ukuran smartphone saya tuh Bu. Jadi mungkin ketika dibuka di handphonenya Bu Rizka itu bisa sedikit ada ruang kosong atau warna hitam di kanan kirinya mungkin ya. Jadi permainannya sederhana, hanya kita harus membantu si pemain itu bisa sampai ke pohon pinang itu sendiri. Itu juga konsepnya permainan lomba panjat pinang yang ada di sekitar kita. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi sedikit saya bagikan. Silakan, masih ada waktu Bapak Ibu ingin bertanya. Mohon maaf Bapak, mau bertanya, saya mencoba untuk bermain tapi kok selalu muncul game over, padahal saya mencoba klik kanan, klik kiri, tapi keluarnya selalu game over Bapak. Gimana Iya Bu, caranya? jadi memang itu kan nanti ada sekitar 10 tingkat ya Bu. 10 tingkat di mana nanti Ibu itu harus sambil menghafal juga nih Bu. Misalkan nih, kan ada tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Saya contohkan lagi ya. Misalkan yang digital. Nah, kalau di layar ini cuman kecil ya Bu. Kenapa? Karena ini kan memang ukurannya untuk smartphone. Jadi kita main ya, main. Ya, dari sini kan ada tingkatannya nih Bu. Ibu harus apa nih? Misalkan nih, Ibu selesai gitu ya. Di setiap tingkat itu nanti ada sebuah pola Bu. Nah di sini kan nanti saya contohkan nih, pola untuk tingkat 1 itu adalah kiri, kanan, ya. Teknik ekstirpasi. Nah kan kita masuk di tingkat kedua nih Bu. Nah, tingkat kedua itu nanti polanya berbeda Bu, bukan kiri kanan lagi. Jadi nanti ada pola tertentu yang memang sudah saya atur di sini. Nanti anak-anak juga harus hafal juga pola-pola yang sudah mereka kerjakan di dia tingkatannya. Jangan kalau Ibu salah gitu ya, karena kalau salah itu akan mendapatkan hukuman yaitu turun 1 tingkat. Kalau Ibu salah dalam menjawab, maka nanti bisa game over.
kan kembali lagi ke tingkat 1. Itu tinggal hafal aja. Oh, tingkat 1 itu tadi kiri. Jawabannya adalah afirmasi. Lanjut misalkan, oh tadi kan kanan salah, berarti kiri. Coba kiri. Oh ternyata salah. Jadi nanti harus sambil dihafal gitu ya. Untuk pola-pola yang ada di setiap tingkatan. Seperti itu Bu cara bermainnya Bu. Ini berarti soal nanti bentuk soalnya juga bisa dirubah. Bisa. Benar Bu, bisa. Bisa juga kalau untuk soal-soalnya sudah caranya sudah itu apa gimana di tutorial itu apa gimana ya Pak? kalau tutorialnya sih untuk media-media sudah saya buat itu juga belum semuanya sih Bu. Maksudnya belum semuanya saya sertakan juga. Cuman kalau untuk template-nya sih sudah saya siapkan semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang membutuhkan tinggal di copy kemudian diubah gitu ya. Mengubahnya hanya butuh beberapa keterampilan, misalkan mengubah ukuran shape daripada sebuah kotak misalkan. Kemudian untuk mengubah warna, kemudian bagaimana nanti menghubungkan antar slide demi slide ya, atau istilahnya adalah hyperlink Bu. Jadi itu adalah keterampilan dasar untuk Bapak Ibu bisa mengubah atau nanti bisa membuat secara sendiri gitu ya untuk media-media pembelajaran digital sederhana menggunakan Google Slide atau PowerPoint. Ya, ini saya nah buatnya bagaimana? Kalau buatnya dari awal bolehlah nanti Bu Rizka ini ya kita bisa adakan satu sesi khusus, nanti kita bisa belajar dari nol gitu ya. Maksudnya dari awal, benar-benar dari awal nanti kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Tapi nanti jelas kalau media menggunakan Google Slide dan atau PowerPoint itu kekuatan utamanya di hyperlink itu tadi. Jadi menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lainnya itu tadi. Oh iya, nanti saya bagikan Bu. Untuk linknya Bu Nurjana nanti akan saya bagikan formnya gitu ya. Formnya nanti bisa saya bagikan. Ya, nanti semua yang saya tampilkan tadi itu Bapak Ibu bisa copy template-nya atau bisa Bapak Ibu download atau unduh material-material yang saya gunakan nanti secara gratis. Wah, luar biasa. Ya. Jadi nanti tinggal mohon dibantu isi sih Bu. Saya kan nanti juga mau buat buat data gitu kira-kira. Dari sekian banyak media pembelajaran digital sederhana yang sudah saya buat itu kira-kira yang paling banyak diminati itu yang mana gitu. Iya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa sudah pada paham ya Pak ya, luar biasa. Siswa lebih interaktif dan inovatif, dan anak-anak pasti lebih menyenangkan ya Pak belajarnya? Ya, insya Allah Bu. Jadi kalau gurunya memang aktif gitu ya, nanti siswa-siswinya juga akan ikut aktif juga. Ya, Pak mungkin dari sekian game ini yang lebih menarik anak-anak yang mana Pak? Yang Bapak sudah coba? Kalau yang itu sih biasanya yang berebut rempah ya Bu. Karena kan nanti mereka itu juga harus bisa saling mengalahkan ya, mengambil wilayah temannya atau kelompok yang lain gitu loh. Jadi yang ini berebut rempah. Saya lihat ada evaluasi terakhir, ada pertanyaan lewat Google Form ya Pak ya? Iya, kalau yang itu yang ini Bu, apa Among Us itu Bu. Oh. Jadi memang untuk tidak sekedar bermain aja Bu, tapi nanti ada ini ya, ada evaluasi juga gitu Bu. Jadi nanti mereka harus baca, karena kan mereka harus mengumpulkan petunjuk gitu ya, mengumpulkan berbagai macam petunjuk dan bukti sebelum mereka nanti menentukan siapa sih kira-kira
pelaku daripada kejahatan terhadap si ungu itu tadi. Tugas mereka cuma itu aja, Bu, mengumpulkan bukti, kemudian mereka dari bukti-bukti yang berhasil mereka kumpulkan, mereka itu membuktikan bahwa si A itu yang salah, si B itu salah. Jadi nanti sambil memberikan praktek kepada peserta didik saya, kan kalau sejarah itu kan memang tugasnya seperti itu, Bu, ya. Kita kan mengungkap masa lalu itu berdasarkan bukti-bukti yang ada itu nanti. Jadi sambil latihan juga, kira-kira dari bukti-bukti yang ada itu kamu bisa membuktikan sebuah sebuah peristiwa gitu, sebuah hal-hal yang lain. Seperti itu, Bu. Oke, masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak bisa ngasih kesimpulan? Untuk kesimpulan ya, Bapak Ibu. Jadi saya sih seringkali menggunakan istilah guru bermain. Maksudnya guru bermain itu adalah saya mengajak Bapak Ibu guru untuk merancang proses pembelajaran itu seasik bermain gitu ya. Karena saya yakin bahwa bermain dan belajar itu adalah dua hal yang bisa kita kolaborasikan. Kita bisa menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang keseruannya itu dapat dan kebermanfaatan daripada materi pelajaran yang akan kita sampaikan itu juga akan bisa tersampaikan dengan sangat baik. Jadi mari kita ubah terlebih dahulu gitu ya. Kita ubah terlebih dahulu mindset kita terhadap game. Seringkali game itu kan hanya dianggap sebagai hiburan semata gitu ya. Kita tidak melihat peluang bahwasanya game itu ternyata juga bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai sebuah media pembelajaran yang tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kreativitas masing-masing. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk setidaknya kita harus mengubah mindset kita terlebih dahulu terhadap game. Game bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi game juga bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengembangkan, merancang proses pembelajaran yang seasik bermain. Seperti itu, Bu Rizka. Oke, terima kasih banyak Pak Handoko. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Di saat kita lagi khawatir dengan game-game yang tidak bermanfaat, ternyata ada game-game yang khusus pelajaran dan menyenangkan buat anak-anak di sekolah. Luar biasa Pak Handoko, dari berebut rempah, Among Us dan Among Us sejarah, Panjat Pinang, digital versi sejarah, permainan monopoli dan panjat pinang, luar biasa. Buat guru-guru terinspirasi malam ini, saya sangat bersyukur karena pada malam hari ini Bapak Ibu luar biasa